kita belum termasuk lansia ya, karena ukuran lansia itu 65 tahun. Kita baru di bawah 50, jadi kita masih pemuda. Baik Bapak Ibu, kita jumpa lagi di acara upgrading pengawas dengan tema optimalisasi tugas, fungsi, dan peran pengawas dalam perubahan regulasi. Sesungguhnya tadi dikatakan bahwa peran pengawas itu sangat strategis. Tapi akhir-akhir ini ada perkembangan isu-isu baru tentang pengawas sehingga membuat kita merasa tragis. Ya jangan sampai ya ini kita membuat menangis. Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Zaki dan kawan-kawan selaku teman ngobrol kita agar kepengawasan berbuah manis. Gitu. Baik, Bapak Ibu, kita perkenalkan dulu. Meskipun sudah akrab ya, tapi tidak ada salahnya barangkali ada pengawas yang baru dari ujung timur ya, berarti ya dari ujung timur yang berbaju bukan seragam, tapi nggak apa-apa, tetap cantik, Bu Inung Siti Nurhidayati. Ya, kita akan berbincang-bincang dengan beliau nanti terkait dengan kurikulum merdeka atau apa saja yang Bapak Ibu ingin ketahui tentang kurikulum merdeka. Yang kedua Pak Amir Mahmud MPD, Pak Haji Amir Mahmud MPD yang malam ini membersamai kita, setia bersamai kita meskipun dari Kalimantan. Padahal gadis-gadis Kalimantan itu cantik-cantik ya. Kenapa memilih kita yang di sini? Mungkin di sini lebih cantik. Kita akan mendengarkan arahan dari Pak Amir selaku Ketua Pojawat, dan luar biasa ini dari kota Jakarta, dari Jakarta ya, dari Betawi ya. Ini sebenarnya teman saya dulu waktu internasional SMP ya, tapi mendampingi menjadi pengawas dan sekarang menjadi ketua Pokjawa Senas. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Ahmad Zaki MPD ya. Katanya tadi jangan dilihat wajahnya, kalau lihat wajahnya nanti nggak jadi tanya, terpesona. Nah, imut-imut. Padahal dari dulu amit-amit ya, dari imut-imut ya. Baik, yang selanjutnya kita akan berbincang-bincang juga dengan Pak Haji Muhammad Fauzin, seorang pengawas yang inovatif, produktif, terutama dalam seri YouTube. Gitu ya. Jadi mohon subscribe. Baik, dan kita bertemu dengan Pak, kita panggil Profesor Priyo. Ya, ini Profesor kita Priyo. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang apa saja, karena Profesor. Jadi kan mau berbincang tentang kenaikan pangkat, oke. Tentang apa saja sampai tentang banjir di Banten juga oke. Ya, masyarakat Papua. Ya, baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dulu. Kita akan ikuti arahan sambutan dari Pak Dr. Amir Mahmud MPD selaku Ketua Pokjawa Provinsi Jawa Tengah. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita bertemu dengan harapan ada berbagai macam benak di antara kita. Mungkin ada beberapa simbol-simbol yang kadang-kadang kita bertanya-tanya tentang masalah pengawas. Kami bersama dengan pengurus mencoba untuk memfasilitasi berbagai macam aspek yang mungkin dirasa di antara kita ada beberapa hal yang perlu kita solusikan. Walaupun Bapak Ibu sudah paham tentang tugas pokok fungsi pengawas, akan tapi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Tati, mungkin ada beberapa kegalauan yang terjadi. Apalagi terkait dengan Menpan RB yang terbaru. Tentu ini sudah ada di antara kita yang mempelajari, tetapi ada yang belum memahami. Kami bersama dengan pengurus mencoba untuk memfasilitasi berbagai macam hal ini
pada malam hari ini dimanfaatkan. Di Jawa Tengah itu alhamdulillah ada narasumber yang luar biasa. Ada Mbak Inu, ada Mbak Tati, ada Mas Fauzin, ada Prof Rio, dan ada juga sini alhamdulillah datang dengan Mas Zaki. Tentu pada saat ini beberapa hal yang nanti akan menjadikan sebuah pemikiran panjenengan terkait dengan hal-hal yang mau ditanyakan. Pada malam hari ini kami mencoba dengan ngobrol yang enak dan santai. Saya berharap panjenengan ada berbagai macam unek-unek apapun atau mendapatkan suatu penjelasan apapun, kita sampaikan malam hari ini. Ini narasumber yang luar biasa tadi disampaikan oleh Mbak Tanti. Ada Bu Ginung memahami tentang kurikulum Merdeka. Ada Pak Zaki tentang regulasi terbaru, termasuk implikasinya terhadap pengawas pendidikan agama Islam. Pak Fauzin tentang inovasi, pengawasan. Mbak Tati berbagai macam tentang PKB. Prof Pio tentang berbagai macam apapun, termasuk kenaikan pangkat. Ini kan suatu hal yang sangat baik. Maka malam hari ini kami berharap untuk dimanfaatkan untuk dialog secara sederhana dan enak. Maka tidak usah tegang, nggak usah takut, santai saja. Berbagai macam persoalan yang mungkin ada di antara kita akan kita ungkapkan, entah itu rasa-rasa ataupun inovasi-inovasi yang memungkinkan untuk kita sharingkan. Maka nanti kita bicarakan saat ini. Hakikatnya tadi, pada saat saya memberikan sambutan terhadap pembukaan tadi, kami akan mencoba untuk menyampaikan berbagai macam prestasi-prestasi PAI Jawa. Tetapi berhubung Pak Kakak Luis rawuh di tengah-tengah kita, maka itu tidak bisa saya sampaikan. Dan kami dengan Mas Agus sudah mempersiapkan beberapa materi yang akan kita sampaikan. Memang kewajiban daripada Jawa Tengah paling tidak dalam satu semester memberikan suatu laporan terhadap hasil pengawasan sendiri. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat kami akan melaporkan kepada beliau secara langsung tentang berbagai macam hal yang telah dilakukan oleh Pak Jawa Bumi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita dialog. Nanti mungkin dilanjutkan dengan apalah yang sesuatu kita rasakan. Maka bahasa kita silaturahmi, bertemu, gitu aja. Upgrading berarti ada tambahan ilmu yang akan kita hadapkan. Maka nanti insya Allah langsung saja nanti akan kita sampaikan berbagai macam materi-materi poin terinti yang nanti menjadikan kita solusi yang mungkin menjadi benar pikiran kita semuanya. Saya kira itu sebagai awal pemantik yang kami sampaikan. Sekali lagi kami berharap Bapak Ibu untuk secara sukacita berbagi ilmu. Kita di antara kita tidak ada sesuatu yang lebih, tapi adalah egalitas sama semuanya untuk berbagi ilmu. Cuman yang di depannya ada kebetulan memfasilitasi untuk itu semuanya. Saya kira itu Mbak Tati yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kerso untuk memanfaatkan momentum ini berbagi bersama dalam ilmu kepengawasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di tengah riuhnya makan kerupuk, kita buat renyah aja ya pertemuan malam ini ya. Gimana Mbak Ido, mau mulai dari mana? Silakan. Oke, baik ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih ya. Saya sebetulnya kepengen malam ini kita kemas bukan di sini yang mendominasi ya. Jadi nanti Bang Jaki, maaf saya biasa panggil Bang. Gak apa-apa ya Bang? Soalnya dengan manggil Bang itu jadi dia tetap muda gitu. Dan juga lebih familiar gitu ya. Kemudian Bang Jaki mungkin 10 menit dulu, Pak Fauzin 10 menit, Prof Rio 10 menit. Setelah itu baru kita berdiskusi ya. Karena begini teman-teman, Mbak Tati, di Jawa Tengah itu gudangnya pengawas yang berprestasi. Dokternya saja bertebaran di mana-mana. Nah ini ada Dokter Mufas, mana Dokter Mufas? Nah di sana ada Dokter Riris. Di belakang ada lagi. Mana nih? Belum lagi kandidatnya banyak sekali. Belum lagi teman-teman yang sudah direkrut oleh Mbak Tati ini menjadi PP dan PSP. Ya, PP dan PD ya. Di sini nggak ada yang tidak PD, semuanya PD.
Nah ini maksudnya agar nanti kita saling ya. Jadi di sini karena konsepnya talk show, jadi nanti teman-teman boleh. Mungkin juga nanti kita akan keliling ke sana Mbak Tati. Ya, jadi kita punya target nanti teman-teman yang sekiranya bisa jadi narasumber malam ini ya, mungkin akan kami pancing dengan beberapa isu-isu. Nah, jadi betul-betul interaktif gitu ya. Gitu ya. Mungkin kesempatan berikutnya akan kita serahkan dulu pada Mas Jaki dulu ya. Ya, Mbak Jaki gimana nih? Kita kan dulu pengawas itu kan pengendali ya, pengendali sosialisasi, pengendali kebijakan pemerintah ke sekolah. Tapi sekarang kita akan beralih ke pemberdaya, penggerak. Gimana tuh Pak Jaki regulasi yang terbaru? Pemberdaya dan pendamping ya. Iya. Monggo Pak Jaki. Oke, terima kasih atas waktu yang sangat berharga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita pembukaan hari malam ini kita fokus kepada talk show ya. Tadi udah dikasih tahu untuk talk show gitu. Jadi karena ini suasana santai, insya Allah Bapak Ibu setelah selesai diskusi ini ada beberapa ilmu yang Bapak Ibu dapatkan dan Bapak Ibu insya Allah tidak tegang lagi setelah Bapak Ibu mungkin selama ini dengan lahirnya PAN RW 1 2023 merasa mudah. Insya Allah kalau kita komit dengan PAI pasti ada jalan keluarnya. Karena menurut saya PAI yang harus memperjuangkan itu bukan siapa lagi kecuali harus kita sendiri. Berkaitan dengan posisi yang terbaru dengan tugas dan fungsi pengawas, ada beberapa yang sudah sempat dikaji di Popjawasnas. Mungkin Bapak Ibu selayang pandang sudah mendengar atau mungkin sudah mengupasnya. Apalagi di sini tadi disampaikan memang semua gudangnya ada di sini ya. Gudangnya angka kredit ada di sini. Kemarin saya ketemu tuh yang angka kreditnya paling tinggi itu. Ya, udah mau lolos ke 4F gitu. Tapi ketemu saya dulu jadi nggak lolos gitu. Kemudian apa loyalitasnya di sini semuanya ada. Mantan guru-guru penggerak, guru-guru aktivis, instruktur dulu namanya ada di sini juga. Bahkan Ibu Tati ini luar biasa, sudah sempat silaturahmi ke Inggris dalam kegiatan short course. Kemudian Pak Fauzin juga luar biasa, kita sering disuguhkan terkait dengan best practice dari kegiatan-kegiatan beliau. Pak Inung juga luar biasa, kalau dia bilang tadi manggil saya Bang, saya manggil dia Mbak. Ode saja. Nah, beliau juga kita lihat apa luar biasa, salah satu pengawas yang aktif di media sosial ya, itu bisa menambah wawasan kita juga. Lebih utama lagi Ketua Popjawas Pak Jamil Mahmud, beliau sengaja kita daulatkan sebagai wakil ketua karena dari segi posisi beliau paling senior. Jadi kalau ini bercanda dulu Bapak Ibu, 10 menit lumayan buat saya. Kalau ibarat itu politik, Jawa Tengah ini ring 1 menurut saya. Karena semua berlomba-lomba untuk menggerakkan, untuk memanfaatkan, mengambil Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Jawa Barat. Tapi dari segi pergerakan saya lihat Jawa Tengah yang paling aktif untuk mengupgrade, paling aktif untuk mengupdate, dan paling aktif dalam kegiatan yang bernuansa kepengawasan. Saya pribadi memberikan aplaus itu kepada Popjawas Jawa Tengah yang memberikan aplaus. Bapak Ibu sekalian, saya akan memfokuskan kepada PAN RB 1 2023. Yang pertama sudah dikaji oleh tim di internal pengawas. Tadi saya sempat sampaikan, sebetulnya kalau versi kita itu masih blank,
Dalam arti jabatan yang ada di sana itu belum secara detail menyebutkan di sana itu adalah jabatan pengawas. Baru di sana itu masih fungsional. Nah, menurut logika hukum yang ada di dalam pengurus Popjawasnas belum secara rinci. Oleh karenanya semua pihak, dalam hal ini pengawas pendidikan dan pengawas madrasah, itu sedang menunggu yang namanya turunan Pan RB. Karena kita ketahui bahwa yang akan dijadikan rujukan ketika Pan RB itu ada adalah turunan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dulu sebelum ada Pan RB 1 2023, yang paling populer rujukan yang bisa kita jadikan sebagai pola kerja kita itu ada dua, yaitu Pan RB 21 2010 dan Permendikbud 143. Karena itu dua-duanya saling mengikat. Nah sekarang Pan RB 1 2023 setelah kita ketahui posisinya itu masih belum secara rinci menyebutkan pengawas, maka kita ini posisinya ingin mengetahui seberapa jauh turunan. Karena itu sampai sejauh ini kami dari Popjawa sudah sempat mengadakan webinar. Mungkin Bapak Ibu pernah ikut webinar yang kedua, kalau tidak salah itu menghadirkan menghadirkan narasumber dari Kemendikbud dan yang kedua dari BKN. Dalam posisi itu mereka menyimpulkan bahwa posisi pendidikan agama Islam sampai sejauh ini tidak ditinggalkan oleh regulasi. Karena kita mengenal ada yang namanya pengawas mapel dan kita juga mengenal tupoksinya 40 dan 60. Itu menggambarkan yang diawasi adalah manusianya dan menggambarkan itu adalah pengawas mapel di sana. Itu yang bisa kita ketahui dari orang Kemendikbud. Nah sekarang begitu belum jelas dan kita menunggu, tapi kita lihat tetangga kita seperti di APSI sudah melakukan penguatan-penguatan yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa arah daripada kepengawasan itu mereka mengatakan bahwa arahnya adalah pengawas satuan pendidikan, tidak mengenal yang namanya pengawas mata pelajaran. Karena itulah Subdit PAI pada PAUD dan TK yang menangani tugas tambahannya itu adalah menangani pengawas mata pelajaran, itu telah melayangkan surat untuk minta penjelasan terkait dengan lahirnya Pan RB 1 2023 yang menurut kita di situ belum ada informasi secara konkret bahwa di sana menjelaskan posisi pengawas mata pelajaran dan posisi pengawas satuan pendidikan. Karena kalau kita bedah tidak ada itu namanya pengawas satuan pendidikan, tidak ada juga yang namanya pengawas mata pelajaran. Maka dari situ ketika APSI sudah melakukan informasi yang begitu kuat terkait dengan paradigma pengawas satuan pendidikan, pertanyaan kita adalah yang pertama, siapa yang berhak menafsirkan Pan RB 1 2023 itu? Jadi mereka sudah jauh, kita ingin cari dari mana konstruksi berpikirnya begitu. Nah karena itulah kita mencoba melayangkan surat itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, upaya yang dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam setelah lahirnya Pan RB 1 2023, yang kita ingin dorong adalah bukan melulu kita ingin migrasi ke pengawas madrasah. Jadi seolah kita kayak sudah ngaku kalah duluan ibarat begitu. Karena di sana tafsirannya sudah pengawas satuan pendidikan. Padahal Bapak Ibu sekalian, yang menyelamatkan pendidikan agama Islam itu kita sendiri. Posisi tawar pendidikan agama Islam itu masih kuat.
cuma kita harus berani memberikan informasi secara detail oleh mereka. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Khalid ya, bahwa PAI itu yang mewarnai kehidupan di negara kita, utamanya dalam pendidikan. Nah, karena itu hal-hal yang berkaitan dengan segregasi tentang pendidikan agama dalam bentuk mapel akan kita coba cari tahu dan kita informasikan bahwa posisi PAI itu sangat penting. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sungguh kita setelah melayangkan surat ke Direktorat GTK masih sulit, tapi sedang diupayakan, direncanakan hari Senin depan mau bertemu lagi, tapi belum dapat jawaban. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita mau dorong adalah bagaimana kita menyelamatkan pengawas mapel supaya bisa diberikan oleh Kemendikbud dalam bentuk manajerial. Karena salah satu teman kita, dia aktif juga di SIM PKB, karena aksesnya sudah dapat. Ternyata begitu dia atas namanya dari pengawas Kementerian Agama, ternyata aksesnya tidak bisa dibuka secara penuh seperti para pengawas paket atau pengawas satuan pendidikan. Sehingga di sana tidak bisa kita yang sudah sudah mendapatkan akses untuk masuk ke SIM DKB itu mendapatkan akses yang penuh seperti mereka. Dalam arti mereka bisa langsung membidik paradigma 4 RB 1 2023 untuk mengawal manajerial. Kita tidak bisa masuk ke sana, maka dari situ di antara usulan yang akan kita dorong mudah-mudahan bisa bertemu adalah kita diberikan akses untuk mendapatkan manajerial. Ini bukan tidak mudah Bapak Ibu sekalian, karena dianggapnya bahwa kita itu barang baru. Padahal dalam prakteknya kita luar biasa mengoptimalkan pendidikan di sekolah. Nah, karena itu pengalaman di berbagai daerah, ada di antara pengawas yang notabene induk kepegawaiannya adalah Kementerian Agama, tapi mereka dalam prakteknya bisa mendapatkan manajerial. Nah, ini kan salah satu peluang. Maka itu kemungkinan yang kita coba tawarkan adalah jangan dahulu kita lari untuk mendapatkan binaan di madrasah, karena paradigmanya misalnya itu adalah pengawas satuan pendidikan, tapi kita mendorong supaya Kemendikbud memberikan akses kita mendapatkan manajerial. Oke Bang, jadi kayaknya lebih semakin panas gitu ya. Tapi baiknya karena tadi kan kita suruh biar penasaran dulu ya Mbak Tati ya. Jangan lama-lama dulu, tahan dulu gitu. Gini Bang, tadi sudah banyak yang diberikan oleh Bang Jaki, terutama tentang peran kita pengawas yang ke depan rupanya. Kalau kita melihat dari PP-nya, PP nomor 4 tahun 2022 ini sebagai pembaru dari PP 57 ya tahun 2021 di Standar Nasional Pendidikan. Memang pengawas itu kan masih punya peran penting tuh di sana. Dari sejak perencanaan pendampingan, kemudian sampai pelaksanaan, sampai nanti di akhir itu membuat laporan yang bersiklus ya. Malah sekarang ini laporannya bersiklus ya teman-teman ya. Nah, ini mumpung ada Ketua Pokjawasnas, kita kepengen tahu dong kira-kira program Pokjawasnas untuk memfasilitasi ini gimana Bang? Apa Bang nih Bang? Oke, baik. Nah, berarti ini udah masuk. Aja deh. Ini udah masuk kepada paradigma PAN RB 1 2023. Tadi saya belum sempat mau masuk ke sana. Ya. Jadi kalau memang kita diberikan akses ke sana, kenapa? Karena kita kan dari Kementerian Agama sudah luar biasa memberikan kontribusi kepada Kemendikbud. Misalnya banyak guru-guru atau pengawas yang notabene itu kepegawaiannya adalah di Kemendikbud, mereka dibayar sertifikasi oleh Kementerian Agama. Betul enggak? Ini akan kita jadikan alasan. Nah, lanjut kepada pertanyaan Ibu Moderator, paradigma terkait dengan
model kepengawasan sekarang itu memang siklusnya ada 4. Mau tidak mau ya kita harus membidik kepala sekolah. Kenapa? Karena mindset di paradigma kurikulum paradigma PAN-RB 1 2023 yang bisa kita dekati bukan gurunya. Kalau selama ini kita seorang kepala sekolah hanya diberikan akses untuk masuk, untuk bisa bertemu dengan guru. Kalau sekarang kepala sekolah kita dampingi. Siklusnya seperti itu. Dari mana? Mulai dari profilnya, dilihat dari rapotnya. Nah, karena itu informasi-informasi yang berkaitan dengan ini akan kita coba dorong dijadikan sebagai program bagaimana pengawas PRI juga tidak ketinggalan dengan pengawas MAPEL. Tapi pertanyaan kita kan awalnya di sana. Kita dalam posisi di ujung tanduk gitu. Apakah benar MAPEL itu tidak tidak diakui? Kalau tidak diakui, maka sebaiknya seperti apa? Gitu. Maka itu kita masih mau bertahan di sana. Itu yang kira-kira kita mau dorong di dalam pertemuan dengan pihak-pihak yang menurut kita menjadi stakeholder pendidikan agama. Nah, karenanya ya, tetap di Pokjawas akan ada program pendampingan kepada para pengawas, bagaimana mereka mengetahui paradigma kerja di pengawasan menurut PAN-RB 1 2023. Alhamdulillah di antara teman-teman pengawas PAI ada juga yang aktif memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pola pekerjaan dari seorang pengawas di era PAN-RB 1 2023. Nah, kita terus terang Bapak Ibu sekalian mendorong itu semuanya, tapi yang sedang kita tunggu adalah nasib kita ini seperti ini betul-betul mesti diakui oleh Kemendikbud bahwa kita kontribusinya sangat luar biasa untuk memajukan PAI. Kira itu. Oke, terima kasih. Intinya kita ada peluang dan kita mau berjuang ya agar regulasi itu tidak definisi bagi kita. Tetapi mungkin yang digalaukan teman-teman itu apa toh? Maksudnya kita sedang menunggu atau ada ancaman-ancaman tertentu kalau ada peluang. Kalau misalnya kita tidak ada ancaman bagi pengawas, saya kira kita tidak perlu segalau ini kan. Kita di dalam grup-grup itu kan kadang-kadang galau seperti apa nantinya, sampai kapan kita akan berjuang, apakah diterima dan tidaknya, atau apakah ada jumlah juknis tertentu yang membawa itu gimana itu Bang? Atau kita lemparkan ke teman-teman? Kayak gini, stop dulu biar nanti ditahan dulu. Sementara tadi kan paradigmanya kalau di regulasi yang sekarang ini bukan lagi kita ke guru MAPEL kan, peran kita ini pengawas, tapi lebih pada manajerialnya kan. Nah, sementara guru-guru dan juga pengawas di lapangan juga di satu sisi galau. Dengar-dengar isu-isu katanya pengawas mau jadi guru, balik lagi ke guru gitu ya Bapak ya. Nah, ini Bapak ini tanya. Nah, ini tahan dulu. Ini nanti jadi bahan biar diindikan dulu ke sebagai pemantik ke teman-teman. Tapi kita mau tahu sebetulnya selama ini kami para pengawas, para pengawas bukan kami. Terutama nih ada Ustaz Fauzin, Bang, ditahan dulu ya Bang. Bang Jaki tahan dulu. Ustaz Fauzin ini kan terkenal dengan pengawas yang produktif. Kalau versinya Mbak Tati tadi itu gimana nggak produktif tiap hari bikin konten gitu ya. Tapi terlepas dari itu sebetulnya kalau saya pahami tentang Pak Fauzin, memang beliau ini ketika ada isu aktual langsung action bergerak. Karena kebetulan juga beliau ini kan aktivis berguru juga ya. Ini bolehlah kita angkat di sini karena apa? Karena paradigma kita malam ini Bang Jaki kita bermitra. Jadi di sini ada banyak organisasi yang kemungkinan nanti akan kita gandeng untuk bermitra sehingga persoalan-persoalan pengawas yang selama ini buntu bisa jadi dengan pihak lain justru kita menjadi kuat gitu. Nah, Ustaz Fauzin Mbak Tati supaya cerita dulu sebetulnya menurut Ustaz Fauzin ini prospek pengawas ke depan karena ini produktif banget nih. Gimana nih Ustaz Fauzin, silakan. 10 menit ya Mbak Tati ya? Ya, oke.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Inung, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Terkait dengan bagaimana kita produktif, bagaimana kita kreatif. Yang pertama yang kami lakukan adalah melihat momentum. Seperti halnya bagaimana kita mengawal KKG, MGMP yang di wilayah kita masing-masing itu juga mengambil momentum. Itu juga posisi kita ketika kita berada di Jawa. Seperti halnya di tingkat provinsi kami selaku wakil ketua, sering komunikasi dengan ketua, bagaimanapun pengendali ada di ketua. Ketika kemarin kami komunikasi gimana persiapan alat dalam, alhamdulillah Pak sudah siap semuanya, Pak Sajid sudah siap, bagus. Terus gimana? Gratis? Enggak. Dan terus urunan berapa? 350 bulan. Oh, tak begini kan Pak Amir. Tapi sudah sepakat semuanya. Memang pengawas itu kan uangnya kan banyak-banyak. Alhamdulillah. Terus saya juga berpikir, tempatnya di mana Pak Amir? Tempatnya di Tambi. Tapi kan naik. Terus ongkosnya gimana? Ya sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Kan pengawas pada punya mobil. Alhamdulillah. Saya juga berpikir begitu. Seandainya kok kegiatan di Tambi mungkin urunannya sedikit, syukur kok malah pulang mendapatkan tambahan, itu mungkin luar biasa lagi. Kemudian kami berpikir, gimana Pak Amir kalau misalkan ini kan momentum untuk kreatif, mengembangkan pola-pola, artinya apa? Ada teman-teman kita, ada yang di PD, ada yang di DPR dan sebagainya. Bagaimana kalau misalnya dihadirkan? Kan kalau bilang sudah ada pengajiannya, belum. Kalau bilang nggak ada pengajiannya, kalau nanti perutnya kalau bilang kan kurang. Gimana kalau ketika kita juga punya teman-teman yang banyak. Jadi para pengawas itu punya banyak kolega, banyak jejaring, dan itu bisa kita produktifkan. Artinya apa? Bagaimana kalau misalkan misi pengajian, tapi tidak usah dipakai ada siapa? Pak Yai Abdul Khotek itu di PD. Nah terus kalau misalkan misi pengajian itu cuma misi pengajian, bagaimana kalau seandainya tidak hanya misi pengajian, tetapi ongkosnya para peserta bisa dikurangi dengan cara apa? Nanti sekaligus ada tambahan dari sana. Berarti perlu dikembangkan dengan pola sosialisasi 4 pilar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi dengan komunikasi yang kreatif ini ternyata bisa hadir dalam kegiatan ekonomi halal. Kita sebagai dari Pop Jawa tidak mengeluarkan, ilmunya dapat dan informasi juga luar biasa. Sekaligus ini jadi kepada panitia untuk Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baru kita produktifnya ini, kreatifnya masih ada 10 lagi. Kita ada yang asik lagi, Bapak Ibu yang kami hormati, dan itu akan bisa kita kembangkan kepada KKG MGMP. Dan itu peluang yang luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu guru juga, Bapak-Bapak pengawas semuanya bisa mengkreatifkan ke sana. Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kok tadi disanggung oleh Mbak Inung, saya seringnya panggilnya Mbak Inung, Mbak Tati begitu ya. Jadi nuansa Mbak. Kalau Mbak kan saya lebih muda, maksudnya begitu, kayak gitu lah. Ya, langsung protes dengan saya. Bapak, kalau kasih nggak boleh proses sama pengawas. Ya, kalau ada pengawas juga biasa ya Pak Amir ya. Ya, Bapak Ibu yang akan menghormati selanjutnya berkaitan dengan ini sambil minum berbuat Bapak Ibu ya, sambil minum. Jadi dengan bagian makan saya tak bagian menyampaikan ya. Bapak Ibu yang akan menghormati berkaitan dengan produktivitas. Ini sebenarnya awalnya tadi disinggung oleh Mbak Inung. Awalnya ketika kami itu membuat produktivitas, ini awal tiga juga punya banyak, tapi nggak tergeming. Waktu itu kalau kami waktu itu jadi ketua Perguru Jawa Tengah, ada lomba yang dilaksanakan oleh White Foundation. Lomba membuat film. Sebenarnya karena sebagai ketua kan tidak membuat sendiri, tapi membuat tim-timnya itu dibuat. Memang betul waktu itu komunitas banyak di Indonesia. Ada komunitas UIN, ada komunitas Santun, banyak. Kalau dari Aceh itu ada peserta 162 peserta. Kemudian dari peserta itu untuk memberikan pertama berkaitan dengan sinopsisnya, mulai berguguran. Setelah sinopsis diuji originalitasnya berguguran. Jadi 169 tadi diambil menjadi 60, diambil lagi menjadi 20, kemudian diambil menjadi 13 Bapak Ibu itu kemudian dilatih dan membuat film. Itu pelatihannya selama 3 bulan.
Ketika selaku pengawas sudah latihan membuat film selama 3 bulan dengan batch foundation. Sebenarnya awalnya hanya untuk mengikuti, untuk menyiapkan. Tetapi karena menyiapkan, kadang-kadang delok, caranya begini. Yang melatih anak-anak muda yang pintar-pintar luar biasa membuat filmnya. Dan itu Bapak Ibu ketika sudah jadi dan sebagainya, kami kembangkan dengan film moderasi beragama. Itu sasaran untuk disertasi kami. Dan alhamdulillah Bapak Ibu dari film itu ternyata Bapak Ibu yang berhasil itu mendapatkan uang 20 juta. Alhamdulillah. Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube moderasi beragama. Itu karya kami. Itu syutingnya di SMK Kristen Nusantara Kudus. Itu yang dilakukan anak-anak berbunyi. Dan ini selanjutnya Bapak Ibu setelah itu kok rasanya kok enak ternyata membuat film. Jadi kami ketika ingin selesai Bapak Ibu cukup dengan 5 menit sudah jadi filmnya dalam bentuk YouTube. Nah ini Bapak Ibu dengan pola ini ternyata sebenarnya kami mau berani tampil ketika sudah ada kiriman dana dari YouTube sebenarnya. Tapi kalau sekarang sudah 1000 lebih, sampai 1000 berapa itu perbandingan sudah 2000-3000 ya, 2000-an ya. Kami sudah 1000. Yang menarik Bapak Ibu, ketika membuat film ini, membuat konten-konten yang kami kembangkan, terus yang berkaitan dengan kepengawasan, menjadi menarik Bapak Ibu. Jadi ketika ke sekolahan, yang pertama kepala sekolah sih biasanya nggak maca, jadi maca. Akhirnya senang guru-guru PAI-nya sih biasa-biasa. Ketika mau dibuatkan filmnya nanti ketika pas pengawasan jadi baunya wangi dan sebagainya. Inilah menjadi sesuatu yang luar biasa untuk para pengawas, untuk para pengawas. Ya. Ternyata untuk menjadi sukses di hal yang produktif perlu nekat juga teman-teman. Gimana gak nekat? Saya yang satu grup sama Ustadz Fojin itu ada 37 grup. Di HP saya yang satu grup sama Pak Fojin 37 demi Allah. Semuanya broadcast YouTube. Jadi anti malu gitu ya. Anti malu ya. Ini ada sisi positifnya. Ada sisi positifnya. Iya, terima kasih. Baik Pak Fauzin, mohon maaf karena waktu terbatas. Mungkin kita langsung ke audiens ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tadi ada sedikit terganjal ya. Aduh lagi asik-asiknya dengan Pak Zaki kok tiba-tiba dipenggal oleh Pak Fauzin. Mungkin salah satu produktivitas kita selaku pengawas untuk daya tarik juga bahwa kita pengawas PAI itu juga produktif, juga menarik. Nah, oleh karena itu saya serahkan pada audiens siapa yang akan bertanya pada Pak Zaki atau Mbak Inung atau Pak Fauzin, silahkan. Di sebelah mana? Oh iya, Pak Didi dulu. Ada yang lain ada? Pak Didi dulu. Oke, silahkan Pak Didi. Ya, silakan. Oke, silakan dulu ya Pak Didi ya. Baik Pak. Boleh menuju ke sini biar agak terang. Bapak silakan. Sini. Atau saya yang itu? Sini ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan namanya dan pada siapa yang akan ditanyakan atau Bapak mau mengeluarkan unek-uneknya tentang pengawasan. Silakan. Terima kasih. Kawan senior di Udas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para senior yang ada di depan, terutama Ketua Poljawas Nasional yang tentu saya banggakan dan satu guru penerangan. Demikian, saya yakin bahwa kita ini seorang pengawas PAI yang strong. Sudah jelas, enggak bisa dipungkiri, walaupun regulasinya berbeda, enggak mungkin bisa dipungkiri, khusus dalam hal pengawasan PAI. Namun yang menjadi satu permasalahan itu begini Pak Ketua, kita itu kan bekerjanya itu di tangan orang lain dulu, di Dinas. Contoh kecil begini, sekarang itu sedang ramainya penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, sekolah ada PP, ada fasilitator, saya Mbak Suri ya, Suri. Oh jangan, tidak bisa, jangan harus bisa memberikan waktu yang cukup. Ketika berbicara itu, contoh kecil, saya ini pengawasi orang senior, saya sudah hampir 40 tahun bekerja. Ketika ada di satu sekolah,
Ini nasi dengan nyaman-nyaman saja, tetapi saya sepertinya agak galau. Di satu sekolah, ketika ada kepala sekolah di sekolah enggak, ada Zoom, ada kegiatan Zoom. Di situ kepala sekolah bilang, Pak, saya mau Zoom. Dengan siapa? Dengan mahasiswa terkait dengan proses sekolah enggak. Lalu kemudian yang diambil, yang diminta, dan itu saya sadar, itu pengawas satuan pendidikan. Sementara saya juga pengawasnya di situ, saya senior loh Pak, saya magister. Kalau dibanding dengan pengawas di situ, ya tetap menang saya akhirnya. Neng nonton, sing dijak sungguh bukan saya disampaikan. Coba menderitakan kita. Ini harus menjadi makanya dari itu. Saya ketua Jawa, bodoh ketua. Saya ketua Jawa kabupaten keren aja. Saya sering mengusulkan, Pak, pengawas PA itu dibubar lah. Jadi pengawas madrasah. Dan aku iso gawe kaya pengawas madrasah, iso ngomong madrasah, iso bergerak, iso memimpin segala-galanya, iso PKKS. Wah, pokoknya kan dulu koyok pengawas satuan pendidikan di sekolah. Kemudian saya seperti itu. Coba pengawas sekolah yang baru 3C, ikut PKKS. Lu aku isi 4C, saya juga kan 4D. Oh kan baik loh Pak. Coba bayangkan, ini penderitaan. Maka kalau mengatakan pengawas PAI strong, yes. Nek mau pendampingan bisa didampingi sopo. Guru PAI sudah sering kita dampingi kok, biasa. Mulai saya visiting kelas, terus literasi saya begitukan. Tapi ketika pendampingan berbeda, mana mungkin? No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ketika Bapak bicara itu, Pak, ketika bilang pengawas dasar yang paling kencang ketawanya tak kasih pada saya itu Pak Dewi. Baik, itu kegalauan Pak, karena nggak bisa dipungkiri bahwa kita itu mengawasi kamar orang lain katanya Bapak itu, kamar orang lainnya. Kita di sini jadinya anak curhat ya. Kita langsung atau ini dulu? Oh, keliling aja dulu. Ya. Tadi laki-laki ya, saya perempuan ya. Aduh, Mbak Ibu yang tercantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tuti ya, Mbak Tati yang tercantik juga, dan Kang saya Zaki yang ganteng. Saya jadi agak gimana mau melanjutkan informasi ini karena adanya sudah diketahui paling Mbak Wahyu mau bicara itu. Dari apa yang disampaikan oleh Mas Jaki kemudian Kang Jani tadi itu mengena pada diri saya semuanya. Tadi pertama Mas Jaki mengatakan PAI yang mewarnai pendidikan agama. Yang kedua, posisi PAI sangat penting, betul semua itu. Dan itu mungkin se-Indonesia baru saya yang melakukannya. Beberapa pekan ini saya itu mencoba mendekati Korwil. Saya ajak sharing. Saya begini, saya iri dengan madrasah. Karena dulu ketika saya jadi pengawas madrasah, saya agak keras dengan madrasah. Tujuannya biar lebih bagus daripada sekolah. Akhirnya alhamdulillah banyak madrasah-madrasah di wilayah kami itu bagus. Ketika tahun 2014 kita sudah dipetakan jadi pengawas PAI dan madrasah, saya berpikir baru 1 bulan ini saya berpikirnya. Sekarang madrasah melejit, sekolah nggak diminati. Ini menjadi kunci saya untuk menjadi bagaimana pengawas PA itu menjadi lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Ketika saya bilang sama Korwil begini, Kang, maukah jenengan itu sekolah api no? Yo gelem, bicara di kamar. Lihat madrasah, apa sih dapat madrasah?
Wali Selatan itu merem. Karena apa? Guru PAI itu kalau satu sekolah yang melakukan cuma satu guru agama, ledeng guru PAI-nya, nggak akan bisa. Makanya dia bang, tahu nggak kan ledeng kan? Ledeng itu kayak ini apa? Iya, betul. Nah, kalau ingin seperti mereka, semua guru di sekolah diberi pembiasaan dan pembinaan bagaimana nanti siswanya lebih baik. Terus bicara pasar yang mampu, saya bilang. Akhirnya sekarang Kak Inung, Kak Amir, Mas Zaki, Mas siapa ini, Pak siapa ini? Pak Saudin dan Profesor. Nggak masuk nanti saya lupa ada yang. Akhirnya saya membuat skenario. Saya membuat pembinaan massal, tidak cuma guru agama. Kepala sekolah, semua guru umum 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua guru mapel baik PAI maupun guru olahraga, kemudian pegawai dan karyawan ataupun penjaga, saya dalam pembinaan massal. Itu menjadi per gugus. Saya baru selesai satu kecamatan menjadi 5 gugus, berarti 5 hari. Pemeran utama siapa? Pengawas PAI. Jadi mulai formil dan pengawas saya matur begini. Waktu terpanjang dan terpanjang adalah pengawas PAI. Kalau ingin berhasil. Oke. Di awal pengawas yang bicara saya belum 1,5 jam, pengawas yang lainnya 4 jam, 1,5 jam. Siap? Ya, berjalan. Dibuatkan jadwal. Gugus di Ponegoro tanggal hari ini tanggal sekian. Besok lagi gugus Maruto berjalan. Saya bilang di depan guru semuanya. Saya membuat judul Sekolah Berkemajuan. Kemudian titik pertama adalah moderasi beragama. Titik yang kedua bersinergi. Saya mulai itu materi saya sudah kasih ke Gus Amir. Saya bilang gini, Kak, tolong materi saya itu dibuat yang bagus, dikasih ayat-ayat Al-Qur'annya. Karena saya susah kalau buat materi itu, saya nggak begitu kayak Mbak Inung, kayak Mbak Tati nggak bisa, kayak jenengan. Tapi kalau saya ngompor atau berkata saya pintar dan itu. Sudah kan titik apa ayatnya ini, nanti saya yang bicara katanya. Akhirnya ketika saya bicara di depan guru, terpana mereka semuanya. Bapak Ibu pengen sekolah Bapak Ibu itu maju dan diminati masyarakat? Iya Bu. Oke. Masyarakat untuk agama. Wong pinter itu wakil. Tapi orang yang berkarakter, berakal kalimah bisa dihitung. Nah, bagaimana sekarang pembiasaan diadakan? Terutamanya ketika saya bilang kayak gitu. Lulus SD harus tampil 2 juz. Saya contohkan nih, SD Kendal. Ada kalau yang Kendal pun ada. SD Kendal itu lulus SD tampil 2 juz. Ditambah dan bisa mengartikan juz 1 per suku kata. Mengartikan per suku kata. Saya contohkan. Atau begini, lulus SD, hafal bacaan sholat, lengkap dengan artinya per suku kata, dosa Jawa sisa. Saya contohkan begini. A'udzu billahi dumateng Gusti Allah, seperti itu. Dan itu tidak butuh guru yang tafsir, karena sama-sama membaca. Terus ada yang guru agama lain. Oke, Bapak Ibu yang non, silakan nanti bagi yang non sama-sama untuk dibina. Akhirnya berjalan. Terus ada kan pembiasaan dan yang lainnya. Itu baru berjalan 1 kecamatan, Pak. Itu nanti akan berlanjut untuk kecamatan ya. Boleh tepuk tangan ya? Boleh ya, boleh tepuk tangan. Teman-teman percaya ya, tadi saya bilang di awal bahwa Jawa Tengah itu gudangnya narasumber. Ini sudah ada 2 narasumber tambahan. Belum lagi nanti teman-teman. Ini bukti bahwa di Jawa Tengah itu sangat potensial. Mbak Tati,
Tapi fenomena yang muncul di negeri kita ini bukan hanya di pengawas PAI, tapi di pengawas Kristen, Hindu, Buddha, yang pengawas mapel sama merasakan seperti kita. Nah, Bang Jaki ini mumpung ada Bang Jaki nih ya, Ketua Pengawas Nasional. Baru-baru ini kan di kita ini ya di Indonesia ada asosiasi nih. Kalau di guru itu ada asosiasi guru pendidikan agama Islam AKPAI. Kalau di pengawas baru saja di launching sudah terbit. Itu ada apa sih nih? Saya mau tanya dulu ke Bang Jaki nih. Kira-kira prospek ke depan pengawas kita ini dengan adanya asosiasi ini apakah akan lebih kuat Bang Jaki? Ini sekaligus edukasi untuk kita semua ya, karena dari kemarin mau ketemu Bang Jaki kapan ya programnya ya? Kalau lewat momen apa ini mumpung ada momen yang penting. Nanti setelah ini karena di sini juga hadir ada sekjennya Apaksi, Mas Agung ya, Pak Agung, sekjen kan? Dulu Bang Jaki sebelum jadi ketua Pokjawasna sekjen. Saya dulu pernah dengar juga Bang Jaki pernah menggulirkan apa kita perlu ada sesuatu ya gitu waktu itu. Ternyata sekarang Bang Jaki udah jadi ketua Pokjawasna dan ada apa terakhir sekjennya Mas Agung gitu. Jadi Bang Jaki dulu deh, apa dengan ini menjadi kuat. Kita ini akan menjadi kuat gitu. Bang Jaki silakan. Mbak Tati ingin sebentar mungkin nanti takutnya pada apa ya? Magel lagi. Mungkin perlu personil ya sekedar klarifikasi atau apa karena tadi ada pertanyaan, bukan pertanyaan, uraian dari Pak Dal yang mungkin kita juga perlu ini karena ada ubi, ada nanas, tambi semakin panas. Kami semakin panas. Mungkin ditanggapi dulu, baru nanti kita masuk ke aspek ya. Oke, ada hubungannya kok Mbak Tati. Ya oke, kita nyambung ya. Nyambung. Silakan Pak Jaki. Ya baik, terima kasih Bapak Jainal. Bang boleh jalan-jalan Bang? Iya. Nggak usah, saya sini aja. Pak Jalil dari Kabupaten Blora. Ya memang antara yang disampaikan Pak Jalil dengan Ibu Yuni itu satu kondisi yang memiliki talenta masing-masing ya. Saya secara pribadi juga sama mengalami seperti yang dilakukan oleh Pak Jalil seperti itu. Saya soalkan kepala sekolah, alamatnya kepala sekolah Polres Jakarta. Pak silakan ke gurunya gitu. Terima kasih Pak. Gitu. Macam-macam itu, tapi saya berbesar hati. Kenapa? Karena saya datang ke sekolah ini, posisi saya sebagai atas nama negara juga gitu. Dan hal itu harus saya sembunyikan dahulu. Kenapa? Karena saya tahu saya ketemu di level Sudik juga dia udah takut. Kira-kira begitu. Tapi kita membiasakan bagaimana melihat orang menghormati tamu begitu dulu. Karena kita adalah basic kita itu agama, jadi itu dulu yang kita kedepankan. Sehingga tanpa disadari mereka juga akan malu sendiri nantinya seperti itu. Yang kedua, memang kaitan dengan sekolah penggerak itu memang kita ada problem. Makanya tadi dikatakan bahwa kita sedang mendorong posisi kita mendapatkan manajerial seperti apa. Nah ini yang disampaikan Mbak Yuni, Bu Yuni menggambarkan dia telah mendapatkan peluang, potensi yang ada dimanfaatkan sehingga tanpa disadari meskipun tidak mendapatkan manajerial itu sudah peran manajerial itu sudah dapat. Kenapa? Karena kepala sekolah bisa duduk bareng dan kepala sekolah bisa manut. Memang butuh tipe-tipe pengawas yang memiliki strategi bermacam-macam. Saya juga aktif sebagai pengawas itu tahun 2015. Itu senior-senior saya 1 atau 2 tahun lagi mau pensiun. Itu cara kerjanya saya kayak disiplin. Bapak harus pagi-pagi jam 6:30 sudah ada di gerbang sekolah gitu. Kemudian ini saya punya majlis taklim. Binaan saya ada sekian, majlis taklimnya saya handle semuanya. Itu orang tua murid datang semua. Saya minta Pak Jaki jangan sampai dibatalkan ini semua. Luar biasa.
Jadi saya baru jadi pengawas saja sudah PR seperti itu. Belum tahu tuh saya kalau ke kepala sekolah itu dalam konteks bukan bina saya hanya kepala sekolah, hanya koordinasi. Tapi ini mereka memberikan PR kepada saya 6:30. Kalau mau ikut saya 6:30 itu sudah biasa saya di gerbang sekolah. Ikut pembiasa setiap hari Jumat. Dulu belum ada tadarusan. Terus yang kedua, majlis taklimnya itu setiap sekolah ada diisi terus setelah pulang sekolah. Yang mana yang isinya itu adalah murid-murid kelas 6. Kalau yang udah mau ujian itu difokuskan itu. Tapi selebihnya kalau tidak ada akhir semester itu semuanya aktif. Begitu saya coba hadir Bapak Ibu, luar biasa. Itu saya serasa kayak guru majlis taklim. Ya untung bekal pesantren ada, tapi lama-kelamaan menyusut Bapak Ibu. Menyusut ternyata, nah ini macam-macam. Ada yang bilang kepala sekolahnya ke saya itu, Pak, pengawas yang lama itu terlalu jauh bergeraknya. Gitu. Saya tampung aja. Yang penting keikhlasan di sekolahnya ada. Gitu. Yang kedua, peran saya untuk manage guru agamanya tidak berkurang. Kenapa? Karena saya mendorong ke guru agama supaya bagaimana religiositas itu muncul dari anak-anak. Kalau orang tuanya tidak bisa karena tanda petik paksaan, jangan dipaksa. Ini satu contoh aja. Artinya perlu memang kita memiliki strategi bermacam-macam. Kadangkala kita seperti yang dilakukan Bu Yuni, kadangkala juga kita mengalah. Karena itu apabila di usulan kita diberikan oleh Kemendikbud, kita mendapatkan manajerial, insya Allah perlakuan kepala sekolah kepada kita juga seperti itu. Ya, jadi sampai sejauh ini saya yakin Bapak Ibu yang dalam senior saya dapat perlakuan seperti itu masih ada. Karena di setiap daerah saya beberapa kegiatan diikutkan oleh Sudin itu di antara pengawas-pengawas ada juga yang seperti disampaikan oleh Pak Jalil tadi. Ya. Pak Jalil ya. Iya. Bang, tapi ini tadi kan ada semacam kayak diskriminasi gitu kan tadi itu. Kita mungkin butuh penguat. Artinya apakah kalau kita penguat PAI berdiri sendiri bisa menembus apa yang dikhawatirkan Pak Jalil tadi? Apa memang kita butuh kerjasama dengan pihak lain yang memungkinkan peran kita ini semakin kuat, Bang? Gitu. Iya betul. Maka memang kita juga perlu mendapatkan dukungan dan mencari dukungan. Karena itu Kementerian Agama yang menjadi pengawas itu kan bukan hanya pengawas pendidikan agama Islam saja, tapi pengawas pendidikan agama lain juga ada. Kadang kita datang ke sekolah ditanya, Pak, pengawas Budanya siapa Pak? Karena di sini ada yang murid Buddha. Atau kadang Pak, pengawas Katolik Kristen siapa Pak? Ada. Boleh Pak nanti kita rapat bareng. Nah itu sinyal kalau kita kuat bergandengan, insya Allah semakin peran kita itu diberikan akses kepada sekolah-sekolah umum. Saya juga ingin menjawab yang disampaikan Pak Inom bahwa telah berdiri Apaksi ya. Apaksi. Jadi seingat saya memang organisasi yang mengatasnamakan pengawas agama ada dua ya. Yang pertama Benteng Wasaki, tapi saya belum tahu dia deklarasi kapan. Terus yang kedua Apaksi. Apaksi memang lahirnya Apaksi saya paham benar itu, gitu ya. Nah, tapi buat saya yang penting untuk memajukan pendidikan agama, apalagi sekarang usungnya adalah tema besarnya moderasi beragama. Maka mau tidak mau kita harus luas di dalamnya. Tetapi seiring dengan berjalannya organisasi yang mengatasnamakan pengawas agama, mudah-mudahan itu bisa memberikan kontribusi yang positif buat Kementerian Agama, seperti itu aja. Karena itu ketika di lapangan pengurusnya adalah pengurus pendidikan agama Islam, monggo silakan, karena insya Allah itu teman-teman kita semua. Ya, yang jelas kita semua sama-sama membangun untuk kemajuan pendidikan agama, di mana pendidikan agama itu dititipkan oleh Kementerian Agama. Biasa tepuk tangan berarti ya. Boleh
kekhawatiran, dan ada yang keinginan dari pengawas menjadi guru. Nah, mumpung di sini ada senior, ada proprio, gimana kalau kita beri kesempatan dulu, mungkin beliau akan berbicara seputar itu. Ya, mungkin ujangan, motivasi atau apalah gitu ya. Gitu ya Bapak ya. Setuju nggak? Setuju. Oke, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Ketua Perjawas Nasional, Ibu Inung tadi, Pak Paulin. Ini saya melihat mental pengawas sedang galau-galaunya. Tidak perlu galau, tenang aja, pasti ada solusi. Mensikapi Permenpan 1 bulan ini, itu kan belum ada juknisnya. Dan isu-isu itu kan hanya pikiran kita. Dulu kok dibalik pengapas itu banyak dibalik itu istilah. Nah, aku mesti ada bahwa itu mungkin sesuatu yang hampir tidak mungkin. Yang kita rasakan sebenarnya sama dengan teman-teman kita yang ada di Dikbud. Teman kita yang ada di Dikbud pun sifatnya masih pengawas rumpun. Cuman mereka secara otomatis setiap pengawas itu dikasih sekolah binaan. Tapi Kemenag kota maupun kabupaten dalam SKP Permenpan RB 21 2016 bab 45 pasal 10-11 bahwa pengawas itu berkewajiban melakukan supervisi akademik dan manajerial. Itu masing-masing Kemenag kota kabupaten itu mensikapinya berbeda-beda. Itu mestinya dari Permenpan 21 itu secara otomatis itu nanti pejabat yang berwenang itu mengasih manajerial secara otomatis, kurang usah usulan SE Dirjen 1111 akhirnya kan tujuan kita itu yang penting kan bisa naik pangkat juga. Tugas kita utama sebenarnya sebagai pengawas adalah sebagai quality control dan quality assurance, penjamin mutu dan penggali mutu. Jangan malah kita membuat diri kita yang layak mutu. Dalam artian memahami regulasi kita galau. Asal kita itu setiap ada regulasi ini galau, kurang. Tenang aja jalani. Ini jenengan saya pengalaman ini. Loh Pak, dia kok bisa Pak D itu manajernya bagaimana? Ya cara mensikapinya itu tadi. Saya mengajukan pada waktu itu pagi-pagi, suruh melengkapi supervisi manajerial. Orang tidak itu tugas daripada melengkapi. Ya orang kurang akal. Kita kan punya teman, mitra, pengawas madrasah. Pinjam aja laporan manajerialnya, ganti nama, karena kok ngerti. Itu cara mensikapi. Lah jadi kok gagal ya nasibnya kan. Jadi itu aja benar. Kita malah jangan mestinya kita ini memberikan motivasi, memberikan support dan dorongan pada guru supaya tidak gundah, apalagi ledek gitu. Ya insya Allah Pak Jamin mungkin nggak paham bisa ledek. Kita harus memberikan support dorongan pada guru supaya ya kita bisa kita ada usaha. Setiap guru punya trik dan gaya masing-masing dalam mengajar. Kita tidak usah memaksakan. Kita mengontrol aja, menjaga
saya punya guru yang punya trik sendiri. Setiap anak wajib tetap sekolah satu kelas itu SMA negeri 2 itu semua siswa mulai kelas 1 sampai kelas 3 itu Asmaul Husna hafal semua. Terus SMA 1 Pati itu juz amma bil ghaib, tapi hanya sampai pada surat satu bawah saja. Terus ada SMK 3 juz amma bin Nabaw. Ada punya trik-trik sendiri. Jadi pengawas itu memberikan support dan dukungan. Ini saya anggap pengawas itu sudah luar biasa semua, sudah tahu pendidikan semua, dari guru semua. Dengan tak kasih tahu ya, saya diangkat pengawas itu tahun 2000 buat menangis jenengan belum lahir. 23 tahun. Teman-teman saya itu yang jadi pengawas itu dari eselon 5 dulu masih ada kasuci, eselon 5, eselon 3 kasih, eselon 4 kasih, eselon 3 kakak menang, itu jadi pengawas. Jangan bayangkan dari itu jadi pengawas. Bagaimana kualitas keagamaan? Hula-hula. Sekarang kan sudah luar biasa itu, sudah tahu pendidikan semua. Pakar-pakar itu tidak usah galau, kita sikapi bersama. Kita punya Pak Jaki, dokter, Pak Amir, dokter, tak kapan itu cara dokter semua itu sudah dokter semua kan gitu ya. Kita tidak usah juga, tidak usah stres saja lah. Kita tunggu nanti solusinya bagaimana dengan aturan itu. Mungkin malah ada hikmah yang luar biasa minum. Kalau seandainya ya, nanti PAI tetap ditiadakan di Dinas Pendidikan Agama. Mungkin kita kembali ke Kemenak, digabungkan lagi menjadi pengawas madrasah plus sekali tempo mungkin seperti dulu itu silaturahmi ke sekolah umum kan itu kan. Jadi pengawas madrasah dan pengawas PAI ada sekali tempo. Ini ada dulu ini mungkin ya sekedar pengetahuan. Saya yakin dengan mudah-mudahan tidak tahu. Ada PMA 381. Siapa yang kenal PMA 381? Terbit tahun 93. Terbit 93. Itu ada 5 macam pengawas dulu itu. Rumpun namanya. Rumpun akidah akhlak, rumpun syariah, PA, ya kalau hadis itu rumpun PAI, Hindu, Buddha, Kristen, kata itu dulu. Kemudian kita lagi ada madrasah PAI. Terus ini mau dihilangkan, tidak usah Bunda itu kita tidak bukan solusi. Kita dulu cari cara bagaimana kita hubungan dengan saya yakin saya sudah bersikap di sana di atasan sana tak bisa nambah dan kita perlu saja. Tidak mungkin kita telatah. Seandainya benar-benar telatah, yang bersama-sama aja bersama. Jadi ya saya berharap bisa ngomong tadi kita jangan lupa. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seru ya Pak Dani ya. Biasa. Jadinya tambah lagi nih Kak, pantunnya begini. Ada ubi, ada nanas diterbangkan angin. Iya. Tambi semula panas jadi dingin. Nah, itu intinya ya. Profesor Priyo. Baik, karena kita memang banyak tipe ya. Kadang-kadang kita ada yang kreatif, ada yang butuh regulasi. Jadi biar sama-sama lah. Kalau ada regulasinya senang, ada yang sudah pakat dan sebagainya. Ini memang perlu kompleks ya. Kita Kompleknya itulah Mbak Tani, di situ Bu, kita perlu yang namanya kolaborasi. Iya. Jadi dengan kolaborasi memungkinkan itu tadi yang mau diunggulkan ada yang mengunggulkan, yang kurang ada yang menambahkan, begitu kan? Sama. Saya sebenarnya tadi ada satu hal yang saya tarik benang merah dari Bang Jaki waktu menyambut di pembukaan tadi, karakter ya Bang Jaki ya, karakter. Ini juga nyambung dengan pernyataannya Mbak Yuni, kemudian Prof. Rio juga, dan juga kegalauan guru-guru. Nah ini memungkinkan
dominasinya sangat kuat ya Prof. Pak Madrasah secara umum begitu. Tetapi kita juga perlu bangga ya Bang Jaki karena untuk regulasi yang dianggap sebagai biang kerok yaitu PMA nomor 2 tahun 2012 ini biang keroknya katanya kan begitu. Ini sudah pada tahap revisi on progress. Dan di sini Bang Jaki ternyata dari semua elemen tergabung di tim ya. Kita masuk tim ya Bang ya. Jadi ini apa ya? Ada Benteng Wasaki Mbak. Sebentar. Benteng Wasaki yang tadi Apaksi juga, Pokja Wasnas, Pengawas Madrasah, Pengawas Kristen, Hindu Buddha ya Bang. Dan ini yang kita optimis Mbak Tati. Jadi di ending acara kita malam ini mungkin kita perlu bangga bahwa kita sudah punya kekuatan dengan berbagai organisasi yang akan menyatukan mudah-mudahan kekuatan kita. Entah itu nanti bentuknya jadi pengawas madrasah, lebur gitu ya, pengawas namanya mungkin bukan madrasah, tapi pengawas agama, keagamaan gitu ya. Berarti silakan. Ya memang gini ya Bapak Ibu ya, Prof ya. Kita adalah golongan-golongan yang tenang-tenang saja, tetapi kita juga punya organisasi yang terus berjuang. Jadi kita memang harus ini ya kita tidak sanggalon, tetap mendampingi, mengawasi ya, tetapi Pak Jaki dan kawan-kawan, Mbak Inung, Pak Amin juga tetap berjuang. Plan A, plan B, apalah kalau misalnya tadi atau intinya berperan masing-masing ya, perannya masing-masing. Kita ada yang berperan nunggu, ada yang berperan berjuang, ada yang berperan berdoa. Ya tapi memang peluang. Jadi ya memang kadang sakit ya kalau kita kompeten tapi di sekolah nggak dianggap kayak kelasnya nggak dianggap ya. Kasihan. Ini Mbak Tati, memang tadi yang disampaikan teman-teman kita ini sebenarnya juga sebagai peluang sejauh mana kreativitas kita, produktivitas kita. Ini yang kami lakukan. Dan memainkan perannya bagaimana? Bagaimana kita memainkan sisi di sinilah yang akan menumbuhkan kita itu ya tadi pengawas yang benar-benar kreatif. Ini yang kami kembangkan, melanjutkan tadi kaitannya dengan kita membuat video ketika pengawasan. Respon dari kepala sekolah, sampai kandidat itu luar biasa. Sampai ketika kami melakukan sampai sering di-upload, konsepnya lainnya, sudah itu sangat terus dan sebagainya. Ini menjadi mereka itu ternyata ingin tampil sebenarnya dan ingin ditampilkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang kami hormati itu akhirnya jadi ketika kami melakukan pembinaan, pembimbingan dan sebagainya, mereka sudah ready, malah banyak kepala sekolah, Pak nanti pulangnya kalau saya pas sudah sampai sini ya. Itu artinya apa? Mereka sebenarnya intinya itu ingin tampil yang bagus. Nah ketika tampil, yang diketahui bukan hanya kita dengan mereka. Kalau itu ke kepala sekolah, kita informasikan juga kepada dinasnya. Mereka senangnya luar biasa. Dan itulah, itu tadi barusan. Kemarin ketika P5, sekarang P5 kan sebenarnya bukan pendidikan agama Islam. Tapi pengawas sudah ada, mereka melibatkan karena apa? Untuk disortir oleh siapa pengawasnya. Loh iya Bapak Ibu, mereka butuh itu ternyata. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, kami yang di Kota Demak dengan Pak Sandi, ketika kemarin kegiatan Ramadan, kita ketambahan tugas lagi. Karena apa Bapak Ibu? Tadi ketika kita pembinaan ada korsapennya dikasih, kan ada videonya senang, kemudian di-share kepada dinas. Mereka semua luar biasa. Akhirnya apa? Ketika kegiatan Ramadan mencari pakaiannya siapa? Sekarang jadi pengawasnya. Jadi pengawasnya tambah plus Pak Kiai, Pak Sandi itu. Beberapa Ramadan orang pulang-pulang musik majulah terus. Lagi kapan pembinaan ternyata Pak ini sekaligus pembinaan. Wah kreatif ini luar biasa. Ini Bapak Ibu yang akan hormati. Artinya apa? Ini menjadi peluang. Menjadi peluang bukan digalaukan. Kalau saya ini sebuah peluang yang perlu kita lakukan. Ini peluang yang pertama Bapak Ibu. Selanjutnya ada peluang lagi loh. Ini masih dilanjutin enggak? Ada peluang lagi Bapak Ibu. Selanjutnya kami kembangkan Bapak Ibu. Kami itu kan sekaligus kami kembangkan penguatan literasi. Karyanya ini Bapak Ibu. Kami itu ketika ke sekolah itu sudah kami latih dulu sejak awal berkaitan dengan membuat karya berita, narasi berita. Itu ketika kami selesai di situ, tadi apa yang disampaikan, apa yang kita bicarakan, bla 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 bla. Nanti
nanti tolong dibuatkan beritanya. Nah contohnya seperti apa? Itu di koran-koran terbanyak. Nah kemudian kan di Kementerian Agama itu kan ada 2 web. Kalau di Kota Semarang 1 di Kota Semarang, yang kedua di web Provinsi Jawa Tengah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka butuh yang namanya dipublish. Yang mempublish siapa? Guru PAI-nya. Dan yang menarik ketika difoto, kepingin dengan kepala sekolahnya. Akhirnya difoto. Ketika difoto kemudian kita lihat, oh sudah bagus, layak. Kemudian dipublish, di-share. Senangnya luar biasa. Dan akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu 2-2 tahun ini Kota Semarang menjadi kontributor terbanyak se-Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Pak Sandi. Nah ini Bapak Ibu, hasilnya ini Bapak Ibu. Ini adalah 1 tahun kemarin kami kumpulkan dengan cara dana tadi Pak Sandi ini kan karya bersama. Kalau saya masuk sebagai penulis, jadi gimana? Ditambahi Pak terakhir ya. Menurut pengawas, tak tambahin menurut, akhirnya jadi buku. Kemudian di ISBN kan jadi. Dan ada yang menarik lagi Bapak Ibu. Ketika kami cetak, ketika 9 juta Bapak Ibu, saya mencetak 200. Bagaimana Bapak Ibu? Di sampingnya ada siapa yang ingin untuk mendanainya. Ternyata banyak Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kami bisa mencetaknya dengan harga yang murah karena diikuti oleh supporter yang siap untuk mendanainya. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan bisa diikuti, dan ini nanti untuk hadiah 1 ketua Pokjawas Provinsi dan ketua Pokjawas Provinsi dan Nasional. Tapi nanti setelah mau selesai. Mbak Tati, ini tadi kan sudah disinggung terkait dengan yang tadinya di nomor 2 tahun 2012. Mungkin Pak Zaki bisa menyampaikan apa yang bocorannya. Perannya apa nih Pokjawas Nasional? Apakah juga ikut berperan di situ atau tidak? Ya Pak Zaki. Iya, ini Mr. Pak Amir nih ya, mengorek info terkini dari saya. Kemarin saya itu ke ruangan Ibu Kasubdit, ya, juga bertanya terkait dengan perkembangan regulasi. Ternyata informasi yang sudah saya sampaikan mungkin beliau tidak mendalami lebih jauh. Kemudian saya pertegas ini peluang kita untuk bisa migrasi ke madrasah atau kita mendorong mendapatkan manajerial di Kemendikbud tadi itu. Dan ternyata spiritnya beliau sangat setuju terkait dengan PMA ini. Kenapa? Karena idealnya semua mata pelajaran ada di dalam PMA itu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Cuma secara kebetulan di internal pengawas PAI belum dibahas, sehingga kita perlu perdalamnya lagi. Alhamdulillah draft yang sudah di-share di grup internal kita ya, itu menjadi bahan untuk kita kaji. Karena saya dapat info sebetulnya menjelang Lebaran itu akan ada pertemuan secara Zoom, tapi belum terlaksana. Nah, harapan saya kalau ada pertemuan secara Zoom nanti kan ketemu itu semua pengawas mengkritisi untuk masa depan kita semua. Nah, alhamdulillah meskipun sudah sampai di biro hukum ya, masalah ya, sudah biro hukum, nanti di pengawas PAI akan ada penguatan lagi, karena kita juga ingin kontribusi kita masuk di dalamnya gitu kira-kira. Nah, alhamdulillah ada Mbak Inung, kemudian ada beberapa pengawas dari agama lain juga ya ada di sana. Jadi spiritnya dari Subdit PAI juga sangat mendorong. Bahkan ada lagi Bapak Ibu yang keluar baru, yaitu KMA 376 sampai 379 yang fokusnya adalah mengawal moderasi beragama di stakeholder Kementerian Agama. Yang dibidik adalah KKG, MGMP, Pokjalu dan Pokjawas. Nah, itu sudah turun, tapi yang menjadi catatan adalah di Subdit PAI ini lagi rame. Kenapa? Karena konon KMA yang sudah ditandatangani oleh Menteri Agama itu tanpa diketahui keluarnya oleh pihak Subdit.
atau dengan kata lain begitu ditelusuri ternyata KMA ini buatan KUB. Sehingga ada salah satu Kasubdit, saya dengar informasinya, ini KUB terlalu berlebihan, pekerjaan yang bukan biasa dilakukan tapi dia masuk ke sektor itu. Mungkin ini spiritnya kalau saya bisa menangkap, karena saya berapa kali dapat informasi, Gusmen itu maunya kan pengen konkret kerjanya itu, pengen beliau itu aksi-aksi nyata. Mungkin di masa kepemimpinan beliau, di mana moderasi beragama menjadi hajatan semua, menjadi RPJM, itu Kementerian Agama sebagai pilarnya tidak mau ketinggalan sampai mereka membuatkan khusus untuk penanganan moderasi beragama di dunia pendidikan dan penyuluhan. Nah, ini lagi ramai Ibu gitu. Jadi dua yang menguntungkan buat kita, ya, pengawas pendidikan Islam, pengawas pendidikan agama dan pengawas moderasi beragama. Dan mereka semua masuknya ke sekolah ini. Maka kalau dalam posisi kita seperti yang sampaikan Pak Profesor Rio, kita diam aja udah untung gitu. Kenapa? Karena begitu terbit PMA-nya, pasti kan sosialisasi Bapak Ibu yang jadi tempat untuk di tempat mensosialisasi dan seterusnya. Ini yang bisa saya coba sampaikan terkait dengan PMA 2 2012 yang sudah masuk ke Biro Hukum, tapi catatannya dari Pendidikan Agama Islam akan coba mendalami sehingga bisa jadi nanti Bapak Ibu khususnya mungkin di pengurus ya akan ada informasi tambahan. Kira itu mungkin sebagai. Ya, spiritnya adalah kita mengakomodir semua agama yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena idealnya semua agama kan ada di sekolah umum. Jadi ini tidak berbicara Islam saja, tapi semuanya. Ya itu. Sehingga dengan demikian yang selama ini tidak diperjuangkan pengawasan Muslim, mereka secara jelas masuk di dalam regulasi itu. Kira-kira itu. Baik Mbak Tati, tadi ada satu teman yang mau bertanya. Oke. Mas Didin, tapi kita beri rambu-rambu dulu. Ya. Mas Didin kalau mau bertanya, yang tadi sudah kita bahas tidak ditanyakan lagi gitu ya. Mana orangnya? Kalau tidak ada kita serahkan ke Pak Tadi, Mbak Tati. Gitu? Oh, Pak Agung juga ya. Ada dua lagi. Baik, boleh. Mau yang mana dulu nih? Ya. Tadi Pak Zaki menyampaikan ya, KMA itu FKUB ya yang ini. Pantesan kok untuk TK kok bunyinya KKG, nggak FKG. Jadi kita jadi tahu sekarang. Iya, oke. Baik. Ini siapa dulu? Pak Agung nanti lah. Pak Tadi dulu ya. Ya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali obrolan yang sudah disampaikan. Tentu semuanya muaranya satu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja bagi pengawas PAI. Ini satu, saya tunjukkan dulu pada Pak Zaki. Kita sudah ramai dengan Permen-Pan RB nomor 1 2023. Yang detik sampai detik ini belum ada juknis. Barangkali nanti biar sama-sama bergerak, saya usulkan supaya Ketua Pok Jawas Nasional ini juga mendorong bagaimana SK atau Permen-Pan RB nomor 1 2023 ini segera nanti juknisnya ada. Ini juga bukan hanya membuat kegelisahan pada guru, pengawas, tetapi guru pun gelisah. Kenapa? Karena dia mau naik pangkat sekarang nggak ada stop semua dengan modal dupak. Yang baru kapan Pak? Belum tahu. Jadi mereka yang begini, waduh saya rugi untuk mengumpulkan berkas-berkas dan bukti-bukti dari dupak itu. Jadi sebetulnya ini memang kegelisahan menurut saya tidak hanya dialami oleh pengawas. Tapi memang menurut saya kalau pengawasnya aja udah gelisah, gurunya pasti lebih gelisah itu. Iya kan? Kalau Pak Prio tadi bilang seperti itu, orangnya tapi hasilnya Pak Prio ya gelisah itu. Karena apa? Sekarang itu dengan adanya Permen-Pan RB nomor 1 2023
itu ada yang hilang di Pak beliau. Saya tidak akan ngomong, beliau kita dikeluarkan. Ini satu, ini soalnya saya berani karena Pondok Empat ini. Satu ya Pak, yang kedua Mas Jadi, tadi usul tadi. Kemudian yang dari usulan Bapak Ibu tadi saya menambah begini. Bagi pengawas itu, menurut saya tidak hanya sekedar untuk membina guru agama, tetapi juga membina organisasi guru agama. Ini ternyata belum semua guru itu tahu regulasi itu. Sehingga guru agama itu dianggap tidak membina organisasi KKG, PA, SMGP, SMP, SMA, dan SMK. Dianggap enggak? Iya. Saya lihat di SK Menpan KB sama kemudian Permenak sama Kemendikbud itu di sana ada semua yang mengatakan seperti itu. Makanya kemudian menurut saya peran pengawas juga tidak hanya sekedar tadi ya. Jadi apalagi nanti cuma dalam pendampingan perencanaan, pembelajaran dan pelaporan itu tidak hanya itu, tapi juga kepada guru-guru umum itu supaya menjadi pionir untuk mensosialisasikan regulasi Kementerian Agama. Itu penting Pak. Karena apa di sana itu mohon maaf sekali, guru-guru agama pun tidak senyali pengawas. Kalau ada disposisi kepala sekolah, misalnya mau KKG, MJP, jangan berangkat, ngurupi serawani ketemu kepala sekolah. Ini yang menurut saya sampai kasih angkatan kue nek wani yo coba wedi, nek wedi yo coba wani. Ini bahasanya Pak Zakir apa? Memang saya bikin tidak paham. Artinya apa? Nek mau berani ya jangan takut-takut, tapi nek takut ya coba berani. Ini kalau sudah kepala sekolah itu jangan begini, ini sudah guru agama ini nggak berani ketemu, tambahin aja nggak berani. Makanya ketika ada KKG, MGMP, di sana ada edaran yang petunjuk pembentukan MGMP, PAI sama SMK diterbitkan Dirjen Direktorat PAI tahun 2008 setelah ada Direktorat PAI. Kan hanya satu itu sampai sekarang kan belum ada regulasi baru lagi ya Pak Yadi ya. Mestinya kalau aturan hukum sebelum ada aturan baru kan itu masih berlaku. Itu tidak dipakai Pak. Yang dipakai apa? Yang dipakai adalah yang diterbitkan dari Kemendikbud provinsi. KKG juga begitu, nggak berani menggunakan regulasi Kementerian Agama. Maka saya waktu itu sempat ketika Pak Kasubdit Sulaiman dan mungkin Pak Zaki kenal ya, itu ketika ke Semarang puasa-puasa bilang dengan saya ditelepon, saya langsung menjumpai beliau. Beliau mengatakan begini, Kementerian Agama itu hanya punya satu PP nomor 55 tahun 2007, tapi itu seperti macan ompong. Jadi mestinya guru agama itu menggunakan petunjuk, pembentukan sampai dan seterusnya itu berdasarkan ini regulasi yang diterbitkan dari Direktorat PAI. Tapi sebenarnya mereka menggunakan yang dari Kemendikbud. Nah saya bilang begini, dalam penjelasan ini guru agama apa guru umum? Saya bilang, saya guru agama, dia orang agama kudune enggak Bu. Makanya regulasi Kementerian Agama. Wong panjenengan itu jadi narasumber bae saka Kementerian Agama kok. Ini Bapak Ibu sekalian, ini masih terbukti itu. Jadi berarti akhirnya apa? Akhirnya kepercayaan kepada mereka karena tidak berani untuk komunikasi dengan kepala sekolah. Maka pengawas agama itu karena gurunya tidak berani, pengawas agama itu hebat, luar biasa seperti Pak Fauzin itu. Pak Fauzin itu sampai saya mengatakan pembina upacara itu Pak Fauzin Pak. Iya, buka apel luar biasa seperti kepala sekolah karena Pak Fauzin tidak hanya hormat dengan dua tangan, dua tangan dan dua kaki. Lu saya sering baca itu pembina upacara apel upacara di mana itu? Wah itu kan luar biasa sampai kepala sekolah sampai rakyat itu bahasa ini. Wah karena dibikin Pak Fauzin kalau membentuk tadi banyak sekali itu kan langsung terkesima itu. Dan membuat seperti Pak Fauzin itu memang Pak Fauzin ini harus diedarkan ke seluruh pelosok itu supaya nanti hadir Pak Fauzin baru. Ya, jadi menurut saya Bapak Ibu, guru agama memang pengawas juga harus menempa guru. Guru ini jangan hanya sekedar mengajar, tapi juga tahu regulasi. Terutama regulasi yang sebagai guru agama, yang memayungi guru agama. Apa ya tadi? PMA nomor 211 tahun 2011 itu ya. Itu kan komplit itu. Tapi coba ditanya nih Bapak Ibu kalau ngawasi pengawas, penjenengan tahu nggak? KMA apa PMA itu? KMA nomor 211 tahun 2011 coba penjenengan tahu nggak? Nggak ada yang tahu.
PP nomor 55 tahun 2007 tahu nggak? Nggak tahu. Makanya ketika ada regulasi pendidikan agama, mereka menggunakan regulasi yang dari Kemendikbud total. Mestinya sana yang misalnya dipakai nggak apa-apa sih, tapi jangan sampai dikalahkan sama sekali. Itulah yang membuat menurut saya imbasnya pengawasnya mungkin dianggap sebelah mata. Ya karena biasanya guru agama itu kalau pengawas agama sekolah kan mau untuk beragamanya Pak, iya, tapi nanti kepala sekolah ngomong-ngobrol sih langsung dipanggil guru agamanya. Tapi kalau tadi kemudian langsung ditinggal itu kan seperti kita itu seperti orang musuh kan gitu. Ya, jadi ini menurut saya. Tapi kemarin saya juga mendapat masukan yang luar biasa dari Pak Kepala Kantor saya. Jadi pengawas itu penampilannya ya sing hebat gitu loh. Wong pengawas kok nemoni guru agama ramani email pun sama parkiran. Ya pantas kalau seperti itu para sekolah nggak kenal. Makanya kata Pak Kepala, nah dia mobil pakai mobilnya. Iya, walaupun dulu saya pernah diberitahu sama senior saya sebelum saya masih menjadi pengawas, saya diwati-wati begini Pak Zaki. Pak Sandi kalau mau jadi pengawas jangan lama-lama. Lah kenapa bulan? Itu tidak ada biaya operasionalnya. Saya setiap 6 bulan sekali mengganti ban mobil Pak. Waktu itu saya nyali saya menjadi kecil itu. Kalau saya tidak terbatas usia 55 nggak tak proses itu. Ya karena tadi, bilang ternyata betul Pak. Betul kan? Karena memang kita harus tadi kata Pak Zaki, kita ini bekerja demi negara. Demi negara. Saya yakin dengan komitmen seperti itu nanti guru mungkin tidak semuanya pasti akan menjadi membantu pro dengan kemarin itu saya ke SMP Tengku Umar Semarang. Itu beliau cerita sendiri. Ini pengawasnya diundang ora. Lah pengawas hukum yang ora, pengawas agama anu sakti bae juga. Itu berarti sudah mulai mikir, oh ternyata saya mau beri sambutan itu tak puji Pak. Luar biasa ini kalau bukan Tengku Umar nggak bisa. Sekolah swasta muridnya sampai rombelnya 7 rombel. Kemudian ketika sebelum purna siswa itu ada hafalan. Ini luar biasa. Nah ini MTS biasa. Tapi kalau ini SMP luar biasa. Gua tepuk tangan kabeh Bapak itu semuanya. Jadi kita puji mereka yang di karya sudah dihasilkan. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tati kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Tati. Pas tadi ini saya ingat betul waktu saya masih umbelen, tahu benar nggak Mbak Tati? Ingusan. Beliau sudah jadi narasumber saya. Jadi dan yang membimbing saya itu sampai bahan materinya sampai sekarang ada yang dari OHP ya Pak Sadi, yang pakai mika itu masih saya simpan dengan rapi. Dia yang membimbing saya jadi narasumber Bapak Ibu, boleh tepuk tangan. Luar biasa Mbak Tati. Ya Mbak Tati, tadi sudah nyambung loh Mbak Tati dengan yang akan disampaikan. Oke. Tapi ada kabar gembira Mbak Tati sudah dengar? Gimana tuh? Bapak Ibu yang sudah menerima hidangan boleh didahar dulu. Tapi selain ini kita ada wisata kuliner juga, barbecue. Asik banget ya. Gitu Mbak Tati, silakan. Tadi mendengar Bu Yunung katanya bimbingannya Pak Sadi ya, berarti kayak tua banget Pak Sadi ya. Tua banget. Baik, ini di hadapan kita sudah ada yang vlog, di belakang sudah ada. Boleh kita talk show-nya itu sambil makan yang belum ada tiongkok di belakang. Boleh sambil diambil ya. Ya santai saja ya Mbak Tati ya. Oke, 5 menit ya, kita harus keluar sebentar untuk ngambil karena sudah disediakan. Dan nanti kita berakhir sebentar lagi. Kemudian ada barbecue katanya ya di sebelah sana. Bapak Ibu kita bakar-bakaran sambil menghangatkan di kambing. Atau sambil mereka ngambil mungkin kan ada masih 2 nih, Mas Agung sama Mas Didit. Oh iya. Temanya sama dengan yang tadi nggak Mas Didit juga mungkin ya? Kalau belum ya mungkin kalau secara fakta kita banyak pengawas agama yang sudah melakukan manajerial ya seperti Pak Fauzi, Bu Wahyuni dan Pak Jalil dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita memang butuh regulasi ya. Jadi yang aktif kreatif ayo tetap kita aktifkan, regulasi tetap kita perjuangkan. Betul ya. Mbak Tati, dan nyambung Mbak Tati, ada hal-hal yang bisa diperjuangkan yang sifatnya intern Kemenang oleh Pokjawasnas. Jadi Pokjawasnas ini sangat punya potensi kepentingan untuk memperjuangkan, tapi kan lingkupnya memang Kemenang ya, karena Pokjawasnas itu secara regulatif memang intern. Ini nyambung nanti dengan Mas Agung akan menyampaikan mungkin diberikan kesempatan dulu kepada Mas Agung.
langsung. Terima kasih. Mas Agung akan menyambung. Mbak Nurhalida, pihak kelas sudah siap ya? Boleh Bapak Ibu sambil mendengarkan, tapi dibawa masuk ke sini ya. Bapak Ibu setelah ambil dibawa masuk ke sini.